Chen Pingan melirik sarung bambu hijau milik tamu tak diundang itu dan berpura-pura bingung. Dia bertanya, seorang pendekar pedang? Pria itu memegang topi bambu dengan satu tangan dan menepuk gagang pedangnya dengan tangan lainnya. Ia tersenyum dan berkata, aku tidak dapat menemukan pedang yang tidak cocok denganku, jadi aku harus menggunakan ini untuk mempermalukan semua pedang di dunia. Mendengar nada yang familiar ini, Chen Pingan merasa lega. Ia merasa bahwa Liu Baqiao seharusnya bisa berteman baik dengan pria ini. Di belakang Chen Pingan dan Li Baoping, ayah dan anak perempuan itu berjalan perlahan berdampingan. Gadis Zulu tidak menanggapinya dengan serius. Dia mencibir dan berkata, Raja Naga menguap seperti sungai. Ayah, apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Zhu He melihat sebuah labu anggur perak tergantung di sisi lain pinggang pria itu. Labu itu seukuran telapak tangan dan licin serta berkilau. Sekilas, ia dapat mengetahui bahwa itu adalah benda tua. Ia berbisik kepada putrinya, meskipun aku tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh tentang Qi-nya, ia hanya sedikit lebih panjang dari orang biasa, tetapi kita tetap harus berhati-hati. Meskipun saya belum pernah bepergian jauh dalam hidup saya telah mendengar banyak cerita tentang Jianghu dari leluhur saya. Dia mengatakan bahwa ketika Anda bepergian di Jianghu, Anda harus berhati-hati terhadap biarawati Tao, biksu tua, anak-anak, dan pemabuk. Selain itu, semakin Anda tidak terlihat seperti seorang guru, semakin Anda harus berhati-hati. Oh, jawab gadis muda itu. Ia gugup sekaligus gembira, berharap lelaki yang tampak biasa itu adalah pembunuhnya sehingga ia dapat menjadi batu asah bagi anak mudanya. Pria itu menyeringai dan berkata, aku akan mengirimmu ke perbatasan kerajaan Sui besar. Sebelum itu, kita akan bepergian bersama agar kita bisa saling menjaga. Chen Pingan bertanya ragu-ragu, apakah Anda kenal Tuan Ruan, sang pandai besi? Sebelum meninggalkan kota itu, sebagai bagian dari kesepakatan, Tuan Ruan telah berjanji kepadanya bahwa ia akan memastikan keselamatannya sebelum ia mencapai Yefu Pass, pangkalan militer penting di perbatasan Dali. Chen Pingan yakin bahwa Tuan Ruan tidak akan mengingkari janjinya, terutama karena orang ini muncul begitu cepat, hampir di bawah hidung Tuan Ruan. Oleh karena itu, dia seharusnya bukan salah satu dari 3 faksi, Gunung Zhengyang, Gunung Yunxia, atau Kota Naga Tua. Terlebih lagi, kemunculan tepat waktu dari ayah dan anak perempuan tersebut, Zhu He dan Zulu, membuat Chen Pingan sangat percaya diri. Jadi dia bertanya, kalau begitu mengapa kamu tidak menemaniku ke kota untuk menemui Guru Ruan sebelum kita berangkat ke selatan? Secara kebetulan, saya baru tahu bahwa meskipun itu jalan memutar, ada rute pos yang bisa dilalui oleh kereta sapi dan kereta kuda. Itu sebenarnya lebih cepat daripada kita menyeberangi gunung dan sungai. Kau sama sekali tidak memiliki ketulusannya sebagai orang Jianghu. Chen Pingan tidak menoleh. Matanya masih menatap pria itu, tetapi dia berkata dengan suara yang dalam, Zhu He, bisakah kamu membiarkan Zulu membawa botol itu kembali ke kota terlebih dahulu? Zhu He segera memahami inti permasalahan dan mengangguk. Itu yang terbaik. Kemudian Zhu He berkata pada putrinya, Lu, kau bawa nona itu kembali dulu. Chen Pingan dan aku akan menemani saudara Alliance. Baik itu minum atau bertanding, takdir yang mempertemukan kita. Tidak terlalu berlebihan. Gadis kecil berjaket katun merah yang digendong Zulu tidak ragu-ragu. Dia tidak menangis dan berteriak bahwa dia ingin bersama paman bela diri. Dia hanya menarik lengan baju Chen Pingan dan berbisik kepadanya agar berhati-hati. Kemudian, dia dengan tegas pergi bersama Zulu. Li Baoping sama sekali tidak ceroboh. Sebaliknya, pelayan yang tak kenal takut itu yang dipenuhi dengan kekecewaan. Dia berharap bisa bertukar tempat dengan ayahnya.
Ketika lelaki itu melihat adegan hidup dan mati ini, dia memutar matanya. Dia melepas labu anggurnya dan bersandar pada keledai putih itu. Dia minum seteguk anggur dan mencibir. Biarkan gadis kecil itu membawa gadis kecil itu pergi dulu. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, kita bertiga akan pergi ke kota. Kemudian, lelaki itu mengangkat labu anggur putih keperakan di tangannya dan menepuk punggung keledai itu. Ia menatap Zuhei dan bertanya sambil tersenyum, "Kamu dianggap ahli. Apakah kamu tidak mengenali benda ini?" Dia menepuk kepalanya. "Aku lupa kalau gua mutiara nagamu baru saja dibuka." "Aneh kalau kau tahu." "Jangan khawatir, kita bisa bicara pelan-pelan. Kita punya banyak waktu." Pria itu menunjuk ke pohon willow tua di seberang sungai. "Kenapa kita tidak ke sana dan bicara?" Chen Pingan dan Zuhei saling memandang dan berpikir yang terbaik adalah menunggu dan melihat. Pria itu menuntun keledai putih dan mengikuti Chen Pingan dan Zuhei ke pohon willow tua. Dia melonggarkan kendali dan membiarkan keledai memakan rumput sesuka hatinya. Dia berjalan menaiki pohon willow dan berjalan di sepanjang batang pohon hingga mencapai tepi sungai. Akhirnya, dia duduk dan mengenakan topi bambu lagi. Dia mengangkat labu anggur perak dan hendak minum ketika dia tiba-tiba menoleh dan menyerahkan labu anggur. Dia bertanya sambil tersenyum, "Siapa yang mau seteguk?" Lebih baik menikmatinya bersama daripada menikmatinya sendiri. Anggur Immortal Kui Gang harganya 2 tael perak. Anggur ini adalah favorit semua orang kaya di kerajaan Sui besar. Dalam perjalanan ke utara, saya minum dan mencicipi lebih dari 100 jenis anggur. Anggur Immortal ini adalah yang paling asli. Chen Pingan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak minum anggur." Zuhei juga menggelengkan kepalanya. "Aku belum menguasai seni bela diri. Aku tidak berani minum anggur." Pria itu juga menggelengkan kepalanya dan menatap mereka dengan wajah menyesal. "Jadi, kalian berdua bukanlah orang yang sentimental. Aku bertemu dengan seorang pahlawan muda belum lama ini. Dia benar-benar romantis dan elegan." Pria itu tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Chen Pingan dan Zuhei aneh. Dia sedikit bingung, tetapi dia tidak ingin kehilangan sikap tuannya. Dia harus menyesap anggur untuk menyembunyikan kebingungannya. Chen Pingan terbatuk pelan. Pria itu bertanya, "Ada apa?" Chen Pingan mengulurkan jarinya dan menunjuk bagian terluar pohon willow tua dengan leher bengkok. Pria itu mengerutkan kening dan menoleh, hanya untuk melihat 2 kaki menghalangi pandangannya. Wajah pria itu langsung menegang. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria parubaya dengan wajah tanpa ekspresi. Pria itu setidaknya memiliki berat 150 atau 60 kilogram. Dia sebenarnya berdiri dengan ringan di dahan pohon willow. Kemunculan dan hilangnya orang ini secara tiba-tiba membuat pria bertopi bambu itu sangat takut sehingga dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pria itu adalah santo militer, Ruan Cheng. Seperti yang dikatakan yang tua, dia tidak tertarik dengan kejadian dalam radius 1000 mil dari pegunungan dan sungai. Kecuali jika orang seperti Cui Dong, yang melanggar aturan dan memprovokasinya, Ruan Cheng, yang fokus pada penempaan pedang, hanya akan bertindak. Ruan Teng tidak menyangka ada orang yang berani menyerang Chen Pingan dalam radius 50 km. Itu akan menjadi tamparan di wajahnya. Namun, martabat seorang kultivator pedang militer di lantai 11 jauh lebih penting daripada martabat sebuah dinasti. Oleh karena itu, Ruan Cheng bahkan tidak peduli untuk memperhatikan situasi di sini. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang mengenakan sandal jerami dan seorang gadis yang polos layak mendapatkan perhatiannya? Namun, perhatian Ruan Cheng tertuju pada suatu benda.
Seseorang mengguncang benda itu. Ruan Cheng segera merasakan ki pedang agung yang terkandung di dalam benda itu. Pedang itu murni dan luas. Rasanya sangat akrab, dengan rasa keintiman dan kesedihan. Ruan Cheng telah berkultivasi di sekte itu selama bertahun-tahun. Meskipun dia belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia telah mendengarnya sejak lama. Akibatnya, dia segera bergegas dari toko pandai besi. Melihat sikap orang itu, yang bahkan lebih buruk dari guru biasa, Ruan Cheng tidak mengejeknya. Sebaliknya, dia menjadi sedikit lebih serius. Dia bertanya, apakah kamu Wei dan Jin dari platform abadi? Pria yang terjatuh ke sungai itu berjuang beberapa saat sebelum akhirnya berdiri dengan susah payah. Ia mengambil kendi anggur dari sungai dan melepaskan topi bambu di kepalanya. Ia menatap pelakunya dan berkata dengan sedih, "Saya Alliance." Ruan Cheng menatapnya dari atas. Dia penuh dengan perhatian. Dia bertanya, "Bisakah kamu meminjamkanku anggur?" Pria itu melemparkan kendi anggur tinggi-tinggi ke udara ke arah Ruan Cheng. "Kenapa tidak?" Ruan Cheng mengambil kendi anggur dan minum seteguk. Dia tersenyum dan bertanya, "Bukankah itu anggur 5 milet?" Pria itu marah ketika mendengar ini. Dia memutar matanya dan berkata, "Harganya sudah naik." Ruan Cheng tertawa dan melempar kendi anggur itu kembali. Dia bertanya, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini secepat ini?" "Aku pikir paling cepat akan memakan waktu 10 hari." Pria yang menyebut dirinya Alliance itu berjalan ke tepi pantai, basah kuyup. Ia mengumpat, "Apa pedulimu?" Ruan Cheng bertanya, "Apakah kamu mau datang ke tokoku?" Alliance menunjuk dirinya sendiri dan tertawa. "Aku." Ruan Cheng tampaknya menyadari keanehan pria ini. Dia bertanya, "Apakah kali ini kamu yang bertanggung jawab atas Gunung Tulang Naga?" Alliance melambaikan tangannya. "Bukan saya. Ada orang lain." Ruan Cheng menatap pria yang tidak tertarik itu dan tiba-tiba tertawa. "Apakah kamu bertemu dengan pendeta Tao kecil itu dalam perjalananmu ke utara?" Ekspresi Alliance seperti biasa. "Apa yang kamu bicarakan?" "Aku tidak mengerti." Ruan Cheng menghela napas dalam-dalam. Dia berhenti menyelidiki dan tidak mengatakan apapun lagi. Ada seorang pendekar pedang terkenal di kuil angin salju tempat Ruan Cheng berasal. Dia masih muda dan berbakat. Dia jarang tinggal di sekte itu. Bahkan di kuil angin salju, ada orang yang tidak tahu namanya. Ketika dia masih muda, dia dipilih oleh seorang leluhur kuil angin salju yang turun gunung untuk berkelana. Dia diterima sebagai murid tertutup. Oleh karena itu, senioritasnya sangat tinggi. Ketika dia pertama kali datang ke gunung, dia baru berusia 20 tahun. Banyak kultivator yang berusia lebih dari 100 tahun harus dengan patuh memanggilnya Grandmaster. Kemudian, leluhur kuil angin salju gagal menerobos. Ditambah dengan kemunduran cabang sekte ini, kultivator pedang muda itu menjadi semakin terasing dari kuil angin salju. Orang ini sering mengembara di dunia persilatan selama 7 atau 8 tahun. Kecuali sesekali muncul di sekte pada hari peringatan kematian gurunya, dia masih datang dan pergi sendirian. Bahkan ketika dia kembali ke kuil angin dan salju, dia tidak pernah menyapa siapapun. Konon katanya ia telah memperoleh labu penguat pedang yang tak ternilai harganya sejak lama, tetapi ia tidak menggunakannya untuk memelihara pedang terbangnya. Sebaliknya, ia malah menyia-nyiakannya dengan sembrono. Ia menggunakannya untuk menyimpan ribuan kilogram anggur. Ia mabuk setidaknya selama setengah tahun. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai pedang pemabuk abadi. Setiap kali ia mabuk, ia akan digendong oleh seekor keledai seputih salju. Sebelum Ruan Cheng meninggalkan kuil angin salju, dia mendengar bahwa karena suatu alasan, orang ini jatuh cinta pada seorang pendeta Tao muda yang dikenal sebagai orang paling diberkati di benua ini. Sejak saat itu, dia jatuh cinta padanya dan tidak bisa melepaskan diri. Pendeta Tao yang cantik itu tidak tega mencari pendamping Tao. Masalah ini menjadi anekdot sensasional di benua Aquarius. Ruan Cheng berpikir sejenak. "Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk mengirim mereka ke Dali Wildman Pass."
Ruan Cheng menangkupkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal, sosoknya melesat pergi. Zhu He bertanya dengan hati-hati, Alliance, Senior, apakah Anda seorang abadi dari kuil angin salju? Lelaki itu menuntun keledainya dan berkata dengan nada lesu, aku tidak kenal dengan kuil angin salju. Para seniman bela diri di dunia mungkin tidak memiliki kesan yang baik terhadap pelatih Qi, tetapi mereka tetap harus memberi acungan jempol kepada para kultivator kuil angin salju dan gunung bela diri sejati. Sebelumnya, Zhu He mungkin merasa bahwa nada bicara orang ini sombong dan sikapnya sok penting. Namun, setelah perjalanan Sein Ruanjiao, Zhu He menoleh ke belakang dan menyadari bahwa pria berpenampilan biasa dengan topi bambu di depannya sebenarnya adalah seorang abadi yang bersembunyi di kota. Ia menduga golok panjang bersarung bambu hijau itu pastilah senjata dewa yang akan menggemparkan dunia asalkan terhunus. Alliance meneguk anggur dalam-dalam untuk menghangatkan diri dan berkata kepada Chen Pingan, gadis kecil itu sudah kembali. Chen Pingan menoleh dan melihat. Tidak hanya Li Baoping dan Zulu yang kembali melalui jalan yang mereka lalui, tetapi juga ada dua wajah yang dikenal dan seekor keledai dengan barang bawaan yang berat tergantung di kedua sisi. Chen Pingan berlari mendekat. Li Baoping tampak tidak senang. Zulu berkata dengan suara yang jelas, kami bertemu dengan kedua anak ini di jalan. Mereka berkata bahwa mereka ingin pergi ke Cliff Academy bersama Nona untuk belajar. Nenek moyang kita baru saja muncul dan menyapa. Dia memintaku untuk mencarimu nanti. Chen Pingan tidak bertanya siapa leluhur Zulu. Dia melihat ke arah Li Huai yang licik dan bangsawan miskin Lin Souyi. Li Huai menegangkan tengkuknya dan berkata dengan tegas, jika aku tidak mengikutimu, apakah aku akan menjadi pengemis di kota kecil? Ekspresi Lin Souyi masih dingin saat dia berkata, kekayaan datang dari bahaya. Li Baoping mendengus, kalian bisa berangkat dari gerbang timur dan pergi ke akademi sendiri. Mengapa paman bela diri kecil dan aku harus membawa serta dua beban itu kepadamu? Kami adalah teman yang telah melalui suka dan duka bersama. Lin Souyi tidak tahu malu seperti Li Huai. Dia berkata terus terang, Li Huai dan aku bahkan tidak bisa berjalan ke perbatasan Dali, apalagi ke Cliff Academy. Chen Pingan mengangguk dan menekan tangannya di kepala Li Baoping untuk menghentikannya berbicara. Dia kemudian bertanya, kalau begitu, si Chunjia dan Dong Suijing, apakah kamu yakin mereka tidak akan datang? Lin Souyi menjelaskan, seseorang dari toko akan membawa si Chunjia ke ibu kota. Dong Suijing mendengar bahwa sekolah desa akan dibuka lagi di masa mendatang. Dia akan mengambil pekerjaan sementaramu di toko pandai besi. Chen Pingan menatap Li Baoping, Li Huai, dan Lin Souyi. Ia tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita pergi bersama. Alliance membawa keledai putih itu kembali dari sungai. Ketika dia melihat Li Huai dan Lin Souyi, dia berkata dengan enggan, tidak apa-apa membawa seorang gadis kecil yang lucu, tapi bagaimana dengan kalian berdua, bocah nakal? Alliance menjawab tanpa mengubah ekspresinya, saya ayahmu yang telah lama hilang, ayah kandungmu. Li Huai menatap pria aneh ini seolah tersambar petir. Pria itu merasa bulu kuduknya berdiri. Apakah orang tua bajingan kecil ini benar-benar punya kisah yang mengerikan? Li Huai segera mengubah ekspresinya yang lesu. Ia mengernyitkan sudut mulutnya dan menatap pria bertopi bambu itu dengan jijik. Ia bergumam, kau ingin bertarung denganku? Pria itu kehilangan semangat. Dia mendecakkan lidahnya dan berkata, oh, ada banyak bajingan kecil di air dangkal. Li Huai meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan bergumam, aku tidak ingin mendengarkan omelan bajingan itu. Chen Pingan bertanya tanpa alasan, Alliance, mengapa kamu berbicara dengan dialek desa kami? Pria itu tersenyum dan berkata, kamu bisa bertanya pada Ruan Fei. Chen Pingan menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Lupakan saja. Pria itu menunjuk ke arah Chen Pingan dan menguliahi, tidak baik bersikap begitu bijaksana di usia yang masih muda. Alliance, yang mengaku sebagai pendekar pedang tetapi membawa pedang dan keledai putihnya. Chen Pingan dan Li Baoping masing-masing membawa keranjang di punggung mereka. Li Huai dan Lin Souyi tidak membawa apa-apa. Zhu He dan Zulu berjalan di belakang. Ketujuh orang dengan perbedaan status yang besar sedang menuju ke selatan bersama-sama. Karena alians ini berasal dari tempat yang sama dengan Tuan Ruan, perjalanannya tidak sulit. Selain itu, menyusuri sungai Tiefu ke selatan, mereka akan segera melihat jalan pos Dali yang sedang dibangun siang dan malam. Namun, alians masih bersedia mendengarkan saran Chen Pingan. Li Huai berlari menghampiri pria bertopi bambu itu saat istirahat.
Dia sama sekali tidak takut dengan orang asing. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan bertanya, "Hei." Pria itu tidak membenci anak ini, tetapi dia sedikit kesal. "Itu bukan urusanmu. Aku bahkan tidak sanggup mengendarainya sendiri. Apa hakmu? Jika kamu memberiku keledai itu, aku akan membiarkan ibuku menikah lagi. Bagaimana menurutmu?" "Tentu saja, jika ibuku tidak setuju, jangan salahkan aku. Keledai ini akan tetap menjadi milikku. Alliance, aku tidak memarahi kamu, tetapi kamu harus mengubah sifat pemarahmu di masa depan." Li Huai meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menggelengkan kepalanya, dan mendesah saat pergi. Ia meninggalkan seorang pria bertopi bambu yang wawasannya telah diperluas. Di tepi sungai, dua orang berjalan menuju bengkel pandai besi. Satu orang adalah Ruan Jia, yang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah merah. Yang terakhir adalah leluhur tua yang disebutkan oleh pembantu Zulu, tulang punggung sejati keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga besar di kota kecil itu. Li Baoping adalah harta karun, dan keluarga Li memiliki harapan besar padanya. Tentu saja, mereka tidak hanya akan membiarkan ayah dan anak perempuannya menjadi pengikut pribadinya. Jika Guru Ruan tidak muncul hari ini, leluhur tua keluarga Li, yang telah mencapai pemurnian Qi, akan mengawal mereka sampai ke Yefu Pass. Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Ruan, apakah ini pembantu yang Anda undang dari kuil angin salju?" Ruan Jia berkata terus terang, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang master. Sebaliknya, dia terlihat seperti seorang pangjalanan, kan? Ruan Jia berkata perlahan, "Ketika aku mengambil labu anggur untuk diminum, aku memeriksanya dengan saksama. Pedang Qi kelahiran di dalam labu penguat pedang masih hidup. Tidak diragukan lagi itu adalah warisan sejati dari kuil angin salju. Selain itu, hanya ada sedikit orang di kuil angin salju." Wei Jin bersikap dingin dan tidak suka berteman dengan orang lain. Sebaliknya, dia suka berkelana di Jianghu. Meskipun ada metode berbahaya di dunia untuk berhasil merebut benda kelahiran setelah membunuh orang, kultivasi Wei Jin jelas tidak rendah. Jika kau ingin berhasil mengambil labu penguat pedang dan ki pedang darinya. Ruan Jia tertawa dan berkata, "Kalau begitu, sekalipun aku bertindak hari ini, aku tidak akan bisa menghentikan orang itu melakukan apa yang ingin dilakukannya." Orang tua itu menghela napas dan berkata, "Kau tidak bisa berkata seperti itu. Jika ketiga sekte tidak mengambil barang pemenang dan formasi itu masih ada, Tuan Ruan tidak perlu bersikap begitu menahan diri." Ruan Jia berpikir sejenak dan berkata, "Nanti, aku masih harus bertemu dengan orang-orang dari parit salamander besar kuil angin salju untuk memahami situasinya. Mereka tidak jauh dari sini." Kebetulan saja, masalah gunung tulang belakang naga yang membagi panggung pemenggalan naga tidak mudah untuk dikatakan di depan orang-orang dari Gunung Bela Diri. Selama waktu ini, jika terjadi sesuatu pada kota ini, aku akan menyusahkan Tetua Li untuk mencari Siu-Siu dan memintanya untuk mengirim pesan menggunakan pedang terbang. Kuil angin salju dan Gunung Bela Diri adalah rumah leluhur dari 2 sekolah militer besar di benua Fas Timur. Yang satu berada di selatan dan yang lainnya di utara. Hubungan antara kedua belah pihak selalu baik. Secara umum, mereka mengurus urusan mereka sendiri. Tentu saja, ketika tiba saatnya kritis, mereka pasti akan meninggalkan perbedaan sektarian mereka dan memilih untuk bergabung untuk melawan musuh. Gunung Bela Diri lebih memperhatikan perkembangan dinasti sekuler di bawah gunung. Ada banyak kultivator dari Gunung Bela Diri di dinasti Dali. Ada juga kultivator dari Gunung Bela Diri di bawah komando dinasti Lu yang telah hancur dan keluarga Gao dari kerajaan Sui besar. Kebanyakan dari mereka adalah pengikut pribadi para jenderal di medan perang atau jenderal tingkat menengah yang memegang kekuasaan nyata. Kuil angin salju cenderung mandiri dan berkelana di antara reruntuhan medan perang kuno. Mereka agak mirip dengan para penjaga di Jianghu. Mereka sangat ahli dalam seni bela diri dan melakukan segala sesuatu sesuai hati mereka. Ketika mereka senang, mereka akan membunuh iblis dan menegakkan keadilan. Ketika mereka tidak senang, mereka akan mencari seseorang untuk membandingkan keterampilan mereka. Kebanyakan dari mereka akan menerobos masuk ke gerbang gunung tanpa diundang. Terlepas dari apakah sang guru setuju atau tidak, mereka harus bertarung dengan mereka terlebih dahulu. Namun, orang-orang aneh dari kuil angin salju tidak berjuang untuk ketenaran, apalagi membunuh orang. Oleh karena itu, bahkan jika mereka dipukuli habis-habisan oleh para kultivator kuil angin salju, mereka tidak perlu khawatir aib mereka akan terbongkar. Mengenai pedang terbang, lelaki tua itu bingung. "Tuan Ruan,
Ada juga beberapa pedang terbang berkualitas baik untuk utusan di rumahku. Tuan Ruan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tidak sama. Perbedaannya tidak kecil. Orang tua itu langsung mengerti dan berkata dengan malu, berbicara tentang pedang terbang di depan Tuan Ruan, aku mempermalukan diriku sendiri. Ruan Tong tiba-tiba mendesah pelan. Pohon ingin diam, tetapi angin tidak mau berhenti. Seorang wanita mungil namun gemuk mengenakan gaun istana sedang berjalan di Mud Bottle Lane. 3 orang mengikutinya dari kejauhan. Salah satunya adalah seorang pria paruh baya dengan tubuh kekar dan ekspresi tegas. Yang satunya adalah seorang pria tua berwajah putih dan tidak berjanggut. Ia tampaknya memiliki penglihatan yang buruk karena ia selalu menyipitkan matanya. Seorang wanita muda sedang memegang sebilah pedang panjang. Tali rumbai pedang emas itu melingkar di dadanya yang montok. Wanita itu akhirnya berhenti di gerbang halaman Song Jiksin dan berkata sambil tersenyum, hanya Cui Dong yang akan mencuri bait festival musim semi. Wanita pendek tapi menawan itu mengeluarkan beberapa kunci baru dan membuka pintu. Dia tersenyum saat mendorong pintu terbuka. Akhirnya, aku bisa menggunakan kemampuanku. Wanita itu melirik kandang ayam di kaki tembok. Terdengar suara burung mengepakkan sayapnya. Dia tercengang. Belum mati kelaparan? Kamu masih harus berterima kasih padaku karena telah membantumu menemukan tetangga yang baik. Lingkungan sekitar sangat harmonis dan dunia juga semarak. Dia segera menemukan alasannya dan berbalik untuk melihat ke sebelah. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat pemandangan di sana karena dia tidak cukup tinggi. Dia harus berjalan ke dinding lumpur kuning dan berjinjit. Dia menemukan bahwa hanya ada halaman kosong di sebelah. Merasa bosan, dia segera menarik pandangannya dan berjalan ke pintu rumah utama. Dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Setelah melewati ambang pintu, dia menyeka meja dengan jarinya. Itu bersih tanpa noda. Wanita itu sedikit tidak senang, seolah-olah orang luar telah mengambil inisiatif untuk merona wajah putrinya. Meskipun terlihat bagus, sebagai ayah dan ibu, tentu saja tidak senang. Dari ketiga pengikut yang mengikuti wanita itu ke Mud Bottle Alley, pria kekar itu tetap berada di luar halaman dan memejamkan mata untuk beristirahat. Lelaki tua berwajah pucat dengan mata menyipit itu berjalan memasuki halaman. Hanya wanita dengan pedang yang mengikuti wanita itu ke rumah utama. Wanita itu masuk ke kediaman Song Jiksin sendirian. Dia melihat sekeliling dan menemukan tempat tidur dan meja. Ada juga beberapa mainan mahal yang tertinggal di meja. Pemiliknya mungkin tidak ingin membawa serta mainan-mainan itu dan meninggalkannya begitu saja. Wanita itu berjalan ke sisi meja dan menemukan bahwa ada 3 buku yang ditumpuk di tengah meja. Dengan santai membolak-baliknya, tidak ada yang aneh. Itu hanyalah buku pengantar untuk siswa biasa. Itu adalah buku pengantar yang digunakan oleh orang kaya dan miskin di dinasti Li Agung. Wanita itu menemukan bahwa meskipun ketiga buku itu sudah tua, tidak ada sedikit pun kotoran atau noda. Gambaran seseorang segera muncul di benaknya. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan dengan santai bertanya, Yang Hua, berapa harga pasaran buku ini di ibu kota dinasti Li Agung? Dengan punggungnya menghadap pintu, suara wanita yang memegang pedang itu terdengar dingin. Dia menjawab dengan hormat, sebagai balasan untuk Niang-Niang, jumlah maksimalnya adalah 60 koin tembaga dan jumlah minimalnya adalah 40 koin tembaga. Wanita itu mengeluarkan suara, oh, dan mendecakkan lidahnya. Sepertinya semakin hebat penalaran para bijak Konfusianisme, semakin tidak berharga penalaran itu. Wanita itu meletakkan kembali ketiga buku klasik itu ke posisi semula dan menepuk-nepuk buku yang ada di atasnya dengan lembut. Dia menunjukkan sedikit sarkasme dan mencibir, jika bukan karena sekolah novel yang membantu menambah bahan bakar ke dalam api, tidak menyia-nyiakan upaya untuk bepergian ke kota-kota besar. Jalan-jalan dan gang-gang kota selama ribuan tahun untuk menyampaikan kata-kata baik tentangnya, dan mereka sendiri bersedia menjadi pejabat tidak resmi dan sejarawan tidak resmi yang tidak dihargai. Konfusianisme tidak akan mampu berdiri kokoh di dunia ini. Lelaki tua di halaman itu terbatuk pelan dan berkata dengan suara rendah, Niang-Niang, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Ini bukan tempat untuk berbicara dengan bebas. Wanita itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Setelah kematian Qi Jingjun, dia telah mencapai kesepakatan dengan para petinggi, jadi tidak akan ada yang mengawasi tempat ini lagi. Apakah menurutmu tanpa Qi Jingjun, surga Gua Mutiara, tempat yang tidak pernah membuat kesalahan besar selama ribuan tahun, akan dihargai oleh para petinggi itu?
Orang tua itu masih bersikeras. Yang mulia, sebaiknya berhati-hati. Wanita itu tersenyum manis dan berkata lembut, baiklah, baiklah, saya tidak akan mengeluh tentang hal-hal ini. Su Hunran, kamu harus belajar dari Liang Song. Dia lebih pandai mengamati ekspresi orang daripada kamu. Jadi menurut pendapatku, pengadilan Dali mengatakan bahwa meskipun Liang Song adalah muridmu, dia telah melampauimu. Mereka sama sekali tidak bersalah padamu. Adapun perkataan paman saya, yang mengatakan bahwa murid tidak harus lebih rendah dari guru, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia memang orang seperti itu. Setelah mendengar beberapa patah kata dari para sarjana, dia suka mengacaukan rak buku. Lelaki tua bernama Su Hunran itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ia hanya bisa menghela napas, berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghibur orang seperti Niang. Akan tetapi, suasana hati lelaki tua itu tiba-tiba berubah serius saat ia teringat pertemuannya dengan Raja Bawahan dalam perjalanan ke selatan. Saat itu, meskipun Song Yang Kyung tampak lelah, seolah-olah dia belum pulih dari cedera serius setelah pertarungan hidup dan mati, karena dia berani mengangkat tirai jendela di depannya. Itu berarti Song Yang Kyung sangat mungkin membuat kemajuan lebih lanjut di jalur seni bela diri. Meskipun kemungkinan mencapai alam ke-10 sangat kecil, setelah mencapai puncak alam ke-9, setiap kali Song Yang Kyung melangkah maju, bahkan jika itu hanya setengah langkah. Perbedaan setengah langkah dapat setara dengan perbedaan satu alam untuk Grandmaster seni bela diri alam ke-7 atau ke-8. Pria tua berwajah pucat dan tak berjanggut ini terkenal di Istana Dali dan dikenal sebagai pendekar pedang pertama di Dali. Akhiran kata, Tuan, seperti kata, Tuan, setelah nama keluarga seseorang. Kata ini sangat berbobot. Liang Song, pendekar pedang jenius yang tewas di tangan Song Yang Kyung, adalah murid Su Hunran yang paling dibanggakan. Orang tua itu menganggap Liang Song sebagai putranya sendiri, jadi permusuhan mereka tidaklah kecil. Su Hunran suka menyimpan pedang di lengan bajunya. Nama pedang itu adalah White Sparrow. Panjangnya hanya 1 inci, tetapi memiliki daya bunuh yang besar. Konon katanya, pedang itu dapat terbang maju mundur sejauh lebih dari 100 mil dalam sekejap. Pedang itu disimpan di lengan bajunya dan orang itu belum mati. Metodenya tajam dan tidak terduga. Wanita itu duduk di tempat tidur dan menepuk-nepuk tempat tidur. Ini bukan kehidupan keluarga kaya, tapi cukup nyaman. Wanita muda yang memegang pedang panjang itu berkata dengan lembut, Nona, Anda telah banyak memikirkan yang mulia. Penderitaan adalah hasil dari keinginan Anda. Wanita itu berdiri dan tersenyum. Kau munafik. Anak yang benar-benar menderita adalah anak yatim piatu di sebelah. Muerku tidak dianggap menderita. Dia berjalan ke dinding dan berpikir sejenak. Dia bergumam, keluarga Lu dari Jalan Fulu memberi kami beberapa halaman buku kuno. Mantra dan kekuatan supernatural yang tercatat di dalamnya memiliki sejarah panjang dan tidak dapat lagi diverifikasi. Itu sangat berbeda dari sekte jimat utama Taoisme saat ini. Saya ingat salah satu halaman mencatat mantra yang menarik. Apa mantranya? Punggung wanita itu menghadap wanita muda di pintu. Dia tersenyum dan berkata, pergilah langsung ke halaman sebelah dan tunggu aku membuka pintu. Langit dan bumi saling terhubung, dinding gunung saling terhubung, lembut seperti bunga aprikot, tipis seperti kertas. Aku mengarahkan pedangku dan membuka pintu dengan cepat, atas perintah Markise dari 3 gunung dan 9 gunung. Wanita itu tidak memegang jimat terpenting di tangannya. Dia hanya melafalkan mantra dan mengarahkan jarinya ke depan. Kemudian, dia berjalan melewati dinding dan meninggalkan riak di belakangnya. Wanita itu berjalan ke sebuah rumah bobrok dengan 4 dinding kosong. Ia mengeluh, beberapa orang memiliki kehidupan yang baik. Mereka dapat menikmati apapun yang mereka inginkan. Beberapa orang tidak memiliki kehidupan yang baik dan terlahir untuk menderita. Jika Anda bereinkarnasi ke tubuh yang salah, dengan siapa Anda dapat bertukar pikiran? Sekalipun sudah ketemu orang yang tepat, beranikah kamu untuk bicara? Anak kecil, saat kau mengetahui kebenarannya di masa depan, sebelum kau membalas dendam padaku, kau setidaknya harus berurusan dengan Gunung Yunxia, Gunung Zhengyang, dan Danau Bukslip. Saat kau menemukanku, itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Dan itu jika kau keluar dari Dali hidup-hidup. Dia menoleh ke arah dinding. Siapakah Markise dari 3 gunung dan 9 gunung? Tidak ada orang seperti itu di benua Vas Timur kita. Apakah dia dewa kuno yang kehilangan dupa dan tubuh emasnya? Jika demikian,
Mengapa mantra kecil ini masih efektif? Untuk saat ini, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Dia ingin kembali ke ibu kota dinasti Li untuk memeriksanya, atau bertanya kepada Cui Si. Bagaimanapun, dia dekat dengannya, jadi akan sia-sia jika tidak bertanya. Dia pergi untuk membuka pintu, tetapi setelah menarik bautnya, dia tidak bisa membukanya. Kemudian, dia ingat bahwa pintunya harus dikunci. Dia harus menggunakan sedikit tenaga untuk mendobrak kunci perunggu itu. Setelah membuka pintu, dia melihat bahwa pintu halaman terbuka lebar. Dia melihat ke arah pelayan yang memegang pedang dan ahli pedang, Su Hunan, dan bertanya, "Kalian masuk begitu saja? Carilah seseorang untuk memperbaikinya nanti. Jangan lupa." Petik 2. Dia berjalan ke pintu halaman dan menambahkan, "Ganti kunci pintu rumah agar sama persis." Sang ahli pedang tua dan wanita yang memegang pedang itu jelas sudah terbiasa dengan hal ini. Pria kekar yang berdiri di Clay Bottle Alley mengerutkan kening. Setelah wanita itu keluar dari halaman, dia tiba-tiba berhenti. Yang Hua, ikuti jejak Muer saat dia berusia 7 tahun dan berjalan 63 langkah ke kanan. Wanita yang memegang pedang itu menerima perintah dan melangkah maju. Setelah 63 langkah, dia berhenti. Wanita di belakangnya menoleh ke samping dan menghadap tembok tinggi. Seharusnya di sini. Wanita itu menatap dinding lumpur yang sama sekali tidak tampak aneh dan berkata dengan penuh kebencian, "Song Yuzhang pantas mati." Dia segera kembali ke ekspresi anggun dan tenangnya yang biasa dan bertanya sambil tersenyum, "Kamu pernah mendengarku membicarakan rahasia ini sebelumnya? Menurutmu apa inti masalahnya? Apa yang menurutmu bisa kulakukan untukmu, Wanita muda itu menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu, dan saya tidak berani menebak." Wanita itu mendesah dan sedikit sedih. Ada dua simpul di hati Muer. Yang pertama, tentu saja, di tengah hujan lebat, dia dikejar dari luar gang sampai ke sini oleh seorang petani miskin. Dia dicekik dan ditekan ke dinding, tidak bisa bergerak. Dengan amarahnya, dia pasti marah. Saat itu, Muer masih muda. Selain kehilangan muka, Muer pasti takut dengan teman-temannya yang penuh dengan niat membunuh. Tatapan mata wanita itu tiba-tiba menjadi tajam. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekannya ke dinding lumpur yang kasar dan tidak rata. Simpul kedua sangat menarik. Sungguh menarik bahwa setelah kejadian itu, Muer saya mungkin merasa bersalah untuk pertama kali dalam hidupnya. Oleh karena itu, setelah dia bertemu dengan Funan Hua dari kota Naga Tua, dia tidak dapat memutuskan untuk mengubah orang yang ingin dia bunuh dari Liu Xian yang menjadi pemuda itu. Wanita muda itu akhirnya penasaran. Namun, melayani wanita ini sama saja dengan menemani penguasa seperti menemani harimau. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk bertanya. Wanita itu menarik tangannya dan menyekanya di lengan baju wanita muda yang memegang pedang. Dia mulai berbalik dan berjalan menuju pintu masuk gang. Tiba-tiba, dia menampakkan ekspresi yang lembut dan naif. Meskipun dia sudah menjadi wanita yang sudah menikah dan seorang ibu, dia masih memiliki pesona yang berbeda. Dia berkata dengan marah, baru saja mengatakan bahwa Chen Ping'an lahir pada tanggal 5 Mei. Setelah dia mengutuk orang tuamu sampai mati, karena dia tinggal di rumah leluhur, dia menyebabkan orang tuamu tidak dapat bereinkarnasi. Karena itu, sebaiknya kamu tidak tinggal di rumah dan segera pindah. Wanita itu menjadi semakin marah saat berbicara. Apa pentingnya beberapa kata? Kamu, Chen Ping'an, percaya bahwa karena kebodohanmu, kamu telah melanggar sumpahmu untuk tidak pergi ke Dragon Kill untuk memasak porselen. Bagaimana mungkin kamu menyalahkan Muerku? Lagi pula, berapa harga sumpah seorang bajingan kecil sepertimu? Seberapa berharganya Muer milikku? Sebuah batu giok putih dengan sedikit cacat. Begitulah pepatah dunia sekuler. Bila seorang kultivator mempercayai hal ini, ia hanya sedang mencari kematian. Bahkan para penggarap ki dari 5 alam atas yang dapat hidup sepanjang negara, siapa yang tidak mengejar tubuh emas abadi sejati dan tubuh murni? Kamu hanya pemuda biasa, bagaimana kamu bisa menebusnya? Wanita itu menggertakkan giginya dan berkata, "Bajingan kecil, sungguh dosa." Wanita yang menghunus pedang, dengan rumbai pedang emas yang terletak lembut di dadanya, memperlihatkan ekspresi yang tenang. Master pedang Su Hunan menutup telinga terhadap hal ini dan tidak peduli sama sekali. Hanya lelaki jangkung dan kekar di belakang kelompok itu yang mengerutkan kening lagi. Ketika wanita itu hendak keluar dari Mud Bottle Alley, dia tiba-tiba berbalik. Hampir pada saat yang bersamaan, wanita muda dan pendekar pedang tua itu masing-masing bergerak ke kiri dan ke kanan untuk memberi jalan bagi wanita itu.
Wajah wanita itu penuh dengan senyuman saat ini. Dia menawan dan polos, dengan semacam godaan yang bertentangan. Dia bertanya dengan lembut, "Kenapa, Wang Yifu, apakah kamu merasa ada yang salah?" Pria itu berkata dengan suara berat, "Meskipun aku tidak tahu lebih banyak cerita dari dalam, aku merasa ada sesuatu yang salah." Wanita itu sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, "Wang Yifu, kamu memang jenderal paling tangguh di dinasti Lu." Ahli pedang tua itu, yang terbiasa menyipitkan mata untuk melihat orang dan benda, hampir tidak bisa melihat matanya. Aura pedangnya memenuhi gang sempit itu. Puing-puing dari dinding lumpur terus berjatuhan ke tanah. Wanita yang memegang pedang itu diam-diam mundur selangkah, seolah-olah ingin memberi lebih banyak ruang bagi sang ahli pedang, Su Hunan. Dia memandang laki-laki kekar yang tidak jauh darinya dan bibirnya membentuk senyum mengejek. Seekor anjing liar dengan tulang belakang patah berani menggonggong. Pria bernama Wang Yifu ini dulunya adalah salah satu jenderal dinasti Lu. Ia berasal dari keluarga jenderal kelas 1 dan semua leluhurnya adalah jenderal di medan perang. Sebelum Wang Yifu menyerah, statusnya setara dengan negara pilar dinasti Dali. Dewa militer Dali, Song Yang-kyung, ingin bertarung dengan Wang Yifu sejak lama. Kemampuan orang ini untuk memimpin pasukan dalam perang tidaklah luar biasa, tetapi kekuatan pribadinya sangat tinggi. Meskipun dia adalah seorang prajurit pemurni Qi, dia memiliki fisik yang kuat seperti seorang seniman bela diri tingkat 8. Dia ahli dalam teknik pedang dan dapat mengendalikan roh yin yang kuat dari batu giok yang terkenal untuk bertarung bersamanya. Dia dapat dikatakan sebagai salah satu dari sedikit ahli sejati dari dinasti Lu. Wanita itu mengulurkan telapak tangannya yang kecil dan lembut dan melambaikannya. "Su Hunan, jangan gugup. Jenderal Wang adalah orang yang berakal sehat. Hanya saja dia agak terlalu saleh. Sekarang kita berada di kubu yang sama, jangan bertengkar karena perbedaan pendapat." Su Hunan diam-diam menyimpan pedang Qi yang perkasa di salah satu lengan bajunya. Namun wanita itu berkata di saat berikutnya, "Saya hanya akan mengirim orang-orang yang akan dilindungi Wang Yifu dengan mempertaruhkan nyawa dan harga dirinya ke istana atau gedung musik, bukan ke tempat yang telah kita sepakati sebelumnya." Wang Yifu, yang sedang menatapnya, mengepalkan tinjunya. Urat-urat biru menonjol dan matanya merah. Wanita itu berkata dengan tenang, "Aku hanya mengatakan bahwa itu sudah cukup untuk menyelamatkan hidupmu. Jadi, jangan anggap remeh hati bodhisattvaku, Wang Yifu." Wang Yifu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Anda benar, Yang Mulia. Saya salah." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Baguslah kalau kamu tahu kamu salah. Jadi, saat kamu keluar dari gang botol lumpur ini, kamu tidak perlu mengikuti kami. Ambil saja kepala pengawas sebelumnya dan taruh di dalam kotak kayu. Aku mungkin akan membutuhkannya di masa mendatang." Wang Yifu tercengang dan berkata, "Song Yuzhang adalah pejabat yang diminta kaisar untuk datang ke sini. Yang Mulia, Anda mengatakan sebelumnya bahwa orang ini memiliki pendukung di Kementerian Ritus dan Qintianjian. Mengapa Anda ingin membunuhnya?" Wanita itu tersenyum dan bertanya, "Apakah saya perlu alasan untuk membunuh?" Wang Yifu menghela napas, menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya, Yang Mulia." Setelah mereka berempat berjalan keluar dari mat botol Eli, Wang Yifu berpisah dengan 3 orang lainnya. Ketika lelaki kekar yang menyerah pada Dali dan setia pada Yang Mulia menghilang sepenuhnya, Su Hunan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir Wang Yifu yang tangguh dan pantang menyerah. "Haha, sekarang bahkan tulang dan tulang punggungnya pun hilang." Wanita itu tidak berjalan ke jalan yang ramai, tetapi memilih gang terpencil. Dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk setelah melakukan sesuatu?" Sang ahli pedang tua itu tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat, jadi dia hanya diam saja. Wanita itu menatap langit biru dan mendesah penuh emosi. "Hanya saat aku berada dalam situasi seperti ini, aku dapat menemukan bahwa Qi Jingchun benar-benar seorang sarjana. Sayang sekali pria hebat seperti itu tidak bisa digunakan oleh Dali kita. Tidak heran Yang Mulia tertekan dan sering mendesah akhir-akhir ini. Sayang sekali, betapapun kuatnya Qi Jingchun, dia tetap saja mati." Wanita itu mendesah sepanjang jalan, tetapi semua itu berasal dari lubuk hatinya. Wanita itu terdiam lama sekali dan tidak berbicara. Su Hunan teringat sesuatu. Ia melambaikan lengan bajunya dan energi pedang menyebar ke sekeliling. Kemudian ia bertanya dengan suara rendah, "Yang Mulia, ini hanya membunuh seorang pemuda di gang kumuh yang tiba-tiba menjadi kaya.
Bukankah kita membesar-besarkan masalah? Wanita itu tampak terlalu malas untuk menjawab pertanyaan semacam ini. Dia berkata dengan santai, "Yang Hua, katakan saja padanya." Wanita yang memegang pedang itu berkata dengan dingin, "Saat seekor singa memburu seekor kelinci, ia akan membunuh dengan satu pukulan." Wanita itu mengernyitkan sudut mulutnya. "Meskipun pamanku seorang pejuang, ada pepatah yang sangat bagus. Saat berhadapan dengan musuh, jangan berikan dia kepalamu." Berbeda dengan rekan-rekannya dari Kementerian Ritus yang tinggal di Gang Daun Persik, Song Yuzang tinggal sendirian di Gang Penunggang Naga. Itu adalah rumah yang pemiliknya baru saja pindah. Song Yuzang membuka pintu dan duduk di meja. Di sebelahnya ada teko anggur, sepiring kacang asin, dan semangkuk besar anggur putih. Mantan pengawas ini telah tinggal di kota ini selama 15 tahun. Ia sudah terbiasa dengan rasa semua yang dimakan dan diminumnya. Ketika melihat seorang pria kekar muncul dari udara tipis di halaman, Tuan Song, yang baru saja mengambil semangkuk anggur, tersenyum. "Akhirnya kau di sini." Dia mengangkat mangkuk putih itu tinggi-tinggi dan bertanya, "Bisakah kamu menungguku menghabiskan semangkuk anggur ini?" Tamu tak diundang itu ragu sejenak, lalu mengangguk. Song Yuzang tampak takut tamu itu akan menunggu terlalu lama. Ia menghabiskan setengah mangkuk anggur dalam sekali teguk. Wajahnya memerah saat ia bertanya, "Bisakah kau membantuku menyampaikan pesan kepada pemuda bernama Song Jixin itu?" Ia seharusnya dipanggil Song Mu di masa depan. Mata pria parubaya itu menyiratkan permohonan. "Bisakah kau katakan padanya bahwa pria bernama Song Yuzang itu selalu ingin meminta puisi festival musim semi kepadanya?" Pria kekar itu menggelengkan kepalanya dengan tegas kali ini. "Tidak." Song Yuzang menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Wajahnya penuh kelegaan. Ia berkata dengan lembut, "Ketika aku masih muda, aku suka membaca buku perjalanan. Aku melihat kota naga tua di ujung paling selatan benua Botol Timur. Pemandangan yang luar biasa. Kalau begitu, mari kita perlakukan semangkuk anggur Dali ini sebagai pasang surut Laut Selatan." Wang Yifu melangkah maju dan memutar leher pejabat Kementerian Ritus Dali dengan satu tangan. Setelah membunuh pria itu, Wang Yifu tidak merasakan kegembiraan di hatinya. Dia dengan lembut membiarkan pria itu berbaring di atas meja seolah-olah dia sedang mabuk. Sebagai seorang pria dari negara yang jatuh dan seorang jenderal dari pasukan yang kalah, Wang Yifu menuang semangkuk anggur untuk dirinya sendiri dan minum dalam diam. Akhirnya, ia berkata kepada orang yang sudah meninggal di seberang meja, "Ternyata para sarjana juga memiliki kepala besar." Meskipun Chen Pingan masih meragukan Alians, tidak dapat disangkal bahwa Alians adalah orang yang sangat menarik. Dia punya keledai yang tidak pernah ditungganginya, jadi dia sangat asyik bertengkar dengan bocah nakal Li Huai. Dia selalu ingin menipu Chen Pingan agar minum anggur, dengan mengatakan bahwa hal terbaik di dunia hanyalah anggur yang baik dan wanita cantik. Ketika Chen Pingan sedang berlatih kuda-kuda, dia akan berputar mengelilingi pemuda itu, dengan mengatakan bahwa begitu teknik tinju ini dikuasai, teknik itu pasti akan mendominasi dan akan memukul orang secara acak. Sangat disayangkan bahwa di Jianghu, penting untuk tidak memukul wajah orang, sehingga akan merusak keharmonisan dan merusak karakter. Akan lebih baik untuk menjadi seperti dia, yang meyakinkan orang dengan kebajikan dan mengalahkan musuh dengan penampilan. Dia bahkan membanggakan ilmu pedangnya yang tak tertandingi kepada Zhu He, mengatakan bahwa sekali dia memegang pedang, itu akan menjadi luar biasa. Bahkan dia takut, apalagi lawannya. Zhu He mengangguk sambil tersenyum, tetapi gadis muda Zulu tidak mempercayainya. Dia bersikeras agar Alians menggunakan bilah bambu untuk menunjukkannya. Dia tidak membutuhkannya untuk menunjukkan keahlian pedangnya yang luar biasa. Jika dia bisa menebang pohon seukuran mangkuk, dia akan kalah. Alians berkata bahwa tidak pantas untuk memamerkan ilmu pedangnya hari ini. Meskipun dia telah mencapai alam abadi bumi di mana dia dapat menggunakan apa saja sebagai pedang, dia harus bergantung pada suasana hatinya. Apakah seorang ahli akan menjadi ahli jika dia tidak memiliki beberapa kekhasan? Oleh karena itu, dia hanya akan tertarik pada hari-hari dengan angin kencang dan hujan lebat. Misalnya, dalam hujan deras, dia bisa begitu cepat sehingga tidak ada setetes air pun yang menyentuh tubuhnya. Zulu meludah ke tanah dan melarikan diri. Alians tidak marah. Dia hanya tersenyum dan berkata kepada Zhu He, "Zhu kecil, temperamen putrimu tidak terlalu baik. Tentu saja, jika dia benar-benar tidak bisa menikah di masa depan, jangan khawatir. Aku, Alians, bisa membiarkanmu memanfaatkanku dan memanggilku ayah mertua.
Setelah itu, Zhu He tidak lagi pergi ke Alliance untuk menanyakan keadaannya. Alliance yang hanya bisa minum sendirian sedikit kecewa. Sayangnya, beberapa hari kemudian, saat mereka sudah dekat dengan sungai Tiefu, hujan gerimis mulai turun. Meski tidak deras, hujan tetap saja turun. Zulu segera menghentikan Alliance yang sedang berlari kencang dengan keledainya. Alliance tampak bingung dan bertanya kepada gadis itu, "Nona, apa yang sedang Anda lakukan?" Oh, Anda berbicara tentang saya yang berlatih ilmu pedang saat hujan?" "Haha, saya ingat. Gadis kecil, jangan menatap saya seperti saya pembohong, oke? Kau masih terlalu muda dan tidak tahu bahwa ada banyak aturan seorang ahli yang tidak memiliki ilmu kepandaian. Tahukah kau bahwa jika hujan terlalu ringan, bahkan jika aku hanya menggunakan rumput liar sebagai pedang, aku akan merasa kasihan pada rumput liar itu. Oh, tidak, aku akan merasa kasihan pada ilmu pedangku yang unggul. Jadi, saat hujan semakin deras, aku akan bergerak, dan aku jamin aku akan membelah sungai jimat besi itu menjadi dua. Saat itu, bahkan jika kau menangis dan memohon padaku untuk menerimamu sebagai muridku, aku belum tentu setuju." Zhu He menyeret putrinya pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Gerimis tidak menghalangi perjalanan. Alliance mengulurkan tangan untuk menopang topi bambunya, menggelengkan kepala, dan mendesah. Ia berjalan di depan bersama keledai putihnya, dan saat itu, punggungnya tampak sedikit sepi. Yang lebih malang lagi, 2 hari kemudian, seolah langit telah membuka mata, hujan mulai turun dengan deras. Akhirnya Alliance berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lihat? Apakah ada sesuatu di wajahku? Kenapa kau tidak bisa melihatku saat aku menggunakan pedangku? Apa kau tidak punya belas kasihan? Tidakkah kau lihat Baoping kita akan mati kedinginan?" Pada akhirnya, ketika semua orang berjongkok di bawah pohon yang menjulang tinggi untuk berlindung dari hujan, mereka semua menatap Alliance. Li Huai berpura-pura tersenyum dan menirukan nada bicara ibunya, berkata dengan sungguh-sungguh, "Alliance, untung saja hari ini hanya hujan dan tidak ada guntur. Kalau tidak, kamu akan menjadi orang pertama yang tersambar petir." Bahkan Lin Souyi yang bertemperamen dingin pun tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. Zhu He sekarang sama sekali tidak mau memperhatikan omong kosong besar dari kuil angin salju ini. Sepanjang jalan, setelah banyak ujian halus, Zhu He merasa bahwa Alliance yang aneh ini, bahkan jika dia memang seorang kultivator pengadilan leluhur militer, jelas bukan seorang master alam abadi bumi yang menggunakan pedang. Jika itu benar, apalagi membiarkan Alliance memanggilnya ayah mertua, bahkan jika itu tidak menjadi masalah baginya untuk memanggilnya ayah mertua. Sepanjang jalan, Li Baoping tidak banyak bicara dibandingkan saat dia baru saja meninggalkan toko pandai besi. Dia hanya mengikuti paman bungsunya Chen Pingan tanpa bersuara. Dia juga tidak mau membiarkan Zhu He dan Zulu membantunya membawa keranjangnya. Chen Pingan sedang berlatih jurus tinju tungku pedang, dan yang lainnya sudah lama terbiasa melakukannya. Alliance merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan Li Huai dan yang lainnya. Dia berbalik dan menghadapi mereka dengan pantatnya. Dia melepas labu anggur perak di pinggangnya dan minum anggur satu demi satu. Saat hujan deras berangsur-angsur berhenti, Alliance tiba-tiba berdiri dan berkata bahwa dia akan keluar untuk mencari cabang yang cocok untuk menunjukkan kepada mereka keahlian pedangnya yang unggul. Namun, ketika semua orang saling memandang, Alliance berkata bahwa jika dia tidak dapat menemukannya, maka tidak ada cara lain. Tidak mudah bagi seorang dewa pedang untuk menemukan cabang yang cocok, seperti halnya manusia biasa untuk menemukan istri. Semua orang memandang Alliance, yang topi bambunya agak miring, dan tidak ada seorang pun yang bersedia berbicara. Alliance menaiki lereng bukit sendirian. Tanah yang basah karena hujan itu licin, dan dia hampir tersandung dan jatuh. Dia buru-buru memasang beberapa posisi tinju, seolah-olah sedang memanaskan tangannya untuk pedang. Namun, saat sosok Alliance menghilang dari pandangan, hujan tiba-tiba menjadi lebih deras. Tanpa peringatan, semua orang terkejut. Chen Pingan membuka matanya dan melihat keledai itu tidak jauh dari pohon. Ia berpikir sejenak dan berdiri. "Saya akan mencari Alliance." Zhu He juga berdiri. "Aku akan pergi bersamamu. Mudah sekali mendapat masalah dalam cuaca seperti ini." Chen Pingan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Saat aku membakar arang dan mengumpulkan tanaman obat di pegunungan, aku sering mengalami cuaca seperti ini. Jangan khawatir. Lagi pula, aku butuh Paman Zhu untuk mengurus tempat ini, jadi aku bisa tenang." Zhu He berpikir sejenak dan mengangguk.
Chen Pingan, hati-hati. Chen Pingan mengusap kepala Li Baoping dan berkata lembut, aku akan segera kembali. Dia tidak hanya harus mengawasi sendiri pembangunan kantor pemerintah di sisi timur kota, tetapi dia juga harus membahas lokasi kuil bela diri Pavilion Wenjiang. Pejabat orang tuanya, Wu Yuan, sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Dari 4 keluarga dan 10 klan, kecuali 6 yang telah pindah dari kota, masih ada 8 yang tersisa. Masalah asisten menteri kanan Kementerian Ritus, Dong Hu, membayangi pusat perhatian Wu Yuan. Sekarang, rubah tua licik setempat itu semua menertawakan Wu Yuan di Jalan Fulu dan Gang Daun Persik, tetapi dia masih harus mengunjungi mereka satu persatu. Dia sangat sibuk sehingga bibirnya pecah-pecah dan tenggorokannya hampir berasap. Begitu dia kembali ke kantor pengawas konstruksi, dia ambruk di kursi dan menarik kerah bajunya. Dia menatap kosong ke balok ukiran dengan wajah muram. Di sampingnya berdiri sekretaris yang berasal dari keluarga kaya. Hari ini, dia menemani Wu Yuan mengunjungi kepala berbagai keluarga. Dia tidak mendapat tanggapan dingin, tetapi dia mendapat banyak penolakan halus. Ada yang mengatakan apakah Pavilion Wenjiang dapat dibangun di Gunung Porselen Tua, mereka harus bertanya kepada kepala keluarga Liu. Yang lain mengatakan bahwa makam abadi paling banyak ditempati oleh keluarga Wei dan hanya kepala keluarga Wei yang dapat duduk dan membicarakannya. Kemudian keluarga Liu dan Wei mengatakan bahwa masalah besar yang melibatkan fondasi leluhur harus didiskusikan dengan hati-hati dengan semua orang bersama-sama. Jika tidak, mereka akan dikritik oleh para tetangga. Sekretaris itu juga penuh amarah, tetapi dia sangat mengenal peraturan kepegawaian sejak dia masih muda. Dia tahu bahwa menjadi seorang pejabat tidaklah mudah, dan bahkan lebih sulit lagi menjadi pejabat orang tua. Oleh karena itu, dia tidak merasa gugup dan jengkel. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya kepada beberapa rekannya yang telah mendengar berita itu dan datang, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh menambah bahan bakar ke dalam api untuk saat ini dan membiarkan Wu Yuan sendiri. Wu Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit menginginkan anggur di ibu kota. Baru kemudian putra keluarga bangsawan itu duduk dan berkata dengan penuh penyesalan, sayang sekali keluarga Li sudah pindah ke ibu kota. Kalau tidak, kita bisa meminta kepala mereka, Li Hong, untuk bertindak sebagai perantara. Beberapa hal akan jauh lebih mudah jika bisa didiskusikan secara pribadi. Keluarga kami memiliki hubungan baik dengan keluarga Li di ibu kota. Jika mereka berbicara, keluarga Li di kota kecil itu pasti akan memberi kami muka. Wu Yuan melotot dan menegur, apa kau bodoh? Koneksi yang telah terkumpul di keluargamu tidak sebanding dengan koneksimu sendiri. Setiap kali kau menggunakannya, statusmu di keluarga akan turun drastis. Masalah seperti ini tidak sesederhana ketika Anda meminta plakat kepada seseorang, jadi Anda tidak boleh ikut campur secara membabi buta. Putra dari keluarga bangsawan itu tertawa dan berkata, saya hanya khawatir Tuan Wu akan menemui jalan buntu. Wu Yuan mencibir dan berkata, jika aku adalah orang yang akan menempuh jalan buntu, aku sudah akan mematahkan kaki ayah mertua-tua dari negara pilar itu dan kawin lari bersamanya bersama putri kesayangannya. Putra bangsawan itu menahan tawanya dan berkata dengan suara rendah, omong kosong, Tuan Wu bisa membanggakan hal besar seperti ini. Wu Yuan bersandar dengan nyaman di sandaran kursi dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu karena ketahuan. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, tentu saja. Jika ayah mertua benar-benar datang, saya pasti sudah berlari untuk menyajikan teh dan air dengan kepala tertunduk dan pinggang membungkuk. Saya masih harus bertanya kepada Tuan Negara Pilar apakah Anda selalu lelah. Kalau tidak, Anda bisa menggosok bahu Anda. Bahkan kedua sekretaris di pintu dengan pedang bersulam emas di pinggang mereka saling memandang dan tersenyum. Saat Wu Yuan duduk tegak, semua orang di aula tanpa sadar menahan napas dan berkonsentrasi. Wu Yuan berkata dengan tidak tergesa-gesa atau lambat, keluarga Li sudah pindah. Keluarga Lu bertekad untuk menjadi pengecut dan tidak peduli dengan apapun. Keluarga Zhao mengatakan bahwa tubuh leluhur tua itu tidak sehat dan semuanya hanya dapat diputuskan setelah dia sembuh. Keluarga Song di kota kecil memiliki air terdalam. Keempat keluarga di Jalan Fulu bersama-sama memiliki 10 tungku naga besar. 2 yang berada di bawah nama keluarga Li telah dipindahkan ke keluarga Wei dan Liu di Gang Daun Persik. Hari ini, kalian akan mengumpulkan semua dokumen Yamen yang tersebar dan menyusunnya menjadi peta jaringan 4 keluarga dan 10 keluarga. Aku ingin melihat bagaimana ikan dan naga bercampur di kolam kecil ini. Mundur selangkah,
Bahkan jika kita tidak dapat melakukan apapun pada beberapa keluarga pertama, kita akan pergi ke keluarga lapis kedua. Selain dari 10 keluarga terbawah, ada juga keluarga Ma yang sangat kaya. Mereka selalu berpegang teguh pada ajaran leluhur dan menolak pindah ke gang daun persik di Jalan Fulu. Mereka memiliki 2 tungku pembakaran. Karena saya masih menjadi pengawas tungku pembakaran, ukuran tungku pembakaran naga ini masih tergantung pada saya. Kami akan membantu dan mendukung keluarga-keluarga ini. Pada saat yang sama, saya akan memberikan uang. Saya tidak akan merasa tertekan bahkan jika tabungan Yamen habis. Aku tidak percaya kau bisa melindungi gunung porselen tua. Namun, makam abadi adalah tempat yang sangat luas. Begitu rampasan tidak didistribusikan secara merata, berapa lama kau bisa melindunginya? Airnya dangkal dan banyak bajingan. Kuilnya kecil dan anginnya kencang. Ketika kolam mencapai dasar dan kuil runtuh, aku ingin melihat bagaimana kawanan rubah tua ini akan meminta maaf padaku. Ketika hakim daerah selesai berbicara, dia seharusnya bersemangat. Sebaliknya, dia mendesah dan merosot ke belakang. Saya tidak bisa hidup seperti ini. Tuan, apa yang terjadi dengan pangkuan si cantik pemabuk yang dijanjikan itu? Di Yamen, hanya ada wanita tua dan anak-anak. Tidak ada seorang pun wanita muda. Apa yang terjadi dengan tanah yang dijanjikan para pahlawan luar biasa dan wanita cantik? Pada saat ini, pemuda tampan dengan tahi lalat di antara kedua alisnya dihentikan di luar pintu oleh 2 orang pengawal. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Pejabat Wu, bagaimana kalau aku menulis surat untuk membantumu bertanya kepada Yuan Zuguo di ibu kota? Saya dapat membantu Anda meminta 2 pembantu kecil yang lucu?" Wu Yuan segera berdiri dengan ekspresi malu. Dia tidak bisa mengungkapkan identitas gurunya sebagai guru kerajaan. Dia juga tidak punya muka dan keberanian untuk memarahi gurunya demi menutupi kebenaran. Wu Yuan penuh dengan keraguan. Dia tidak tahu mengapa tuannya ingin mengunjungi Yamen dan tampaknya tidak keberatan mengungkapkan identitasnya sama sekali. Cui Dong tidak mau repot-repot berdebat dengan para sekretaris sipil dan militer itu. Dia berbalik dan berkata, "Ikuti aku." Wu Yuan memberi isyarat 2 kali kepada semua orang di ruangan itu, memberi isyarat agar mereka tetap diam. Dia segera berjalan keluar pintu sendirian. Ketika 2 sekretaris yang telah bertempur di medan perang ingin mengikutinya, Wu Yuan melambaikan tangannya dan menolak. Berjalan di jalan batu yang tenang, Cui Dong bertanya, "Apakah penjahat keluarga Lu telah memasuki gunung?" Wu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masih ada 600 penjahat yang tersisa. Mereka belum mencapai jalur pegunungan di Gunung Junshan paling utara. Kelompok orang ini memiliki status yang paling terhormat. Kebanyakan dari mereka adalah keturunan dari keluarga berjasa keluarga Lu. Mereka juga belum tua, berusia antara 14 dan 20 tahun." Wu Yuan bingung. "Bukankah kamu sudah mengaturnya sebelumnya?" Cui Dong berkata dengan tidak senang, "Hal-hal yang tidak terduga terjadi. Tuanmu sekarang seperti seekor naga di air dangkal, jadi aku harus memastikannya kepadamu lagi. Jangan khawatir tentang apapun sekarang. Cepatlah ke jalur pegunungan Gunung Junshan dan temukan penjahat muda bernama Xia Yulu. Atur agar dia pergi ke ibu kota." Wu Yuan bertanya dengan hati-hati, kali ini, bawahan terpercaya Song Yang Qiong yang mengawal mereka ke Kabupaten Longquan. "Jika aku mendatangi mereka dan menanyakannya, apakah para penjahat militer yang tidak sopan itu akan membiarkan mereka pergi dengan patuh?" Cui Dong melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, "Aku punya rencana cadangan. Kau hanya perlu menunjukkan wajahmu." Wu Yuan berkata dengan cemas, "Tuan, bagaimana dengan pihak Anda?" Wu Yuan tidak ragu lagi. Dia segera memanggil 2 sekretaris militer dan pergi bersama. "Gerakan mulutmu terlebih dahulu," dan siswa itu berlari hingga kakinya patah. Setelah Wu Yuan pergi, Cui Dong berjalan sendirian di jalan kecil Yamen dengan ekspresi muram. "Satu gerakan ceroboh, dan seluruh permainan. Aku belum kalah sepenuhnya. Memang seluruh permainan telah runtuh, tetapi tidak apa-apa. Selama ada sedikit peluang untuk menang, tidak apa-apa. Aku akan menanggungnya dan menganggapnya sebagai pengembangan pikiran dan temperamenku. Paling buruknya, saya akan mengganti papan catur dan kembali lagi. Bukankah aku saja yang menderita sampai mati terlebih dahulu, lalu kau, Qi Jingjun? Mengapa saya merasa seperti kura-kura saat berbicara?" Cui Si mendesah. Keberuntungannya selalu bagus. Dari semua waktu, dia harus datang pada saat ini. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengambil kembali beberapa buah catur dari kekacauan ini sehingga dia tidak akan mengambil semuanya. Aku sangat kesal, Cui Si mendesah. Aku sangat kesal.
Setelah itu, seorang pekerja Yamen berjalan dari jauh dan mendengar seorang pemuda tampan bergumam keras, "Aku tidak marah, ini tidak sepadan. Aku tidak marah, ini tidak sepadan. Bajingan, ini tidak sepadan pantatku." Di bengkel pandai besi, 3 kursi bambu baru diletakkan di bawah atap. Kursi-kursi itu berwarna hijau zamrud dan warnanya ramah. Gadis berpakaian hijau itu sudah berdiri dan pergi dengan marah, hanya menyisakan Tuan Ruan dengan ekspresi normal dan seorang wanita cantik dengan senyuman yang tidak berubah. Di kejauhan, di dekat aliran sungai, berdiri seorang wanita memegang pedang, seorang pria tua berlengan besar, dan seorang pria kekar. Wanita yang duduk di kursi bambu kecil itu mengalihkan pandangannya dari punggung gadis berkuncir kuda itu. Dia baru saja menggunakan sedikit trik untuk dengan sengaja memprovokasi gadis itu dan membuatnya pergi. Baru kemudian wanita itu langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, "Tuan Ruan dan Tuan Ki punya kesepakatan? Apakah itu sebabnya ada seniman bela diri dari keluarga Li yang mengikuti Chen Pingan?" Wanita itu bertanya lagi, "Jadi Tuan Ruan setuju untuk melindungi Chen Pingan karena ketiga gunung itu?" Ruan Ting mengangguk. "Ya, aku berjanji padanya bahwa tidak akan ada kecelakaan besar sebelum mereka meninggalkan Dali." Wanita itu menatap langit mendung yang akan segera turun hujan lebat dan berkata, "Tuan Ruan, saya akan meminta seseorang untuk membeli 4 gunung di sekitar Gunung Sensiu dan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah pertemuan dari Dali. Bagaimana?" Ruan Ting mencibir. "Apakah kamu masih perlu mengeluarkan uang untuk membelinya? Kantong-kantong koin emas dan tembaga itu hanyalah sesuatu yang digunakan Kaisar Dali dengan tangan kirinya dan masuk dengan tangan kanannya. Mengapa Anda perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu?" Petik 2. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aturan adalah aturan. Bukannya aku suka mengikuti aturan, tetapi aturan Tuan Ruan di depanku, atau aturan yang mulia di ibu kota, lebih tinggi dari statusku, jadi aku harus mengikutinya. Meskipun aku bukan orang baik, aku selalu bertindak sesuai kemampuanku." Ruan Ting tidak berkomentar mengenai hal ini dan bertanya, "Mengapa kamu bersikeras membunuh pemuda itu? Dan Anda tidak ragu untuk membayar harga yang begitu mahal untuk membunuhnya dengan terburu-buru? Sedemikian rupa sehingga Anda tidak sabar menunggu sampai dia meninggalkan perbatasan Dali sebelum membunuhnya." Nada bicara wanita itu tidak berat, tetapi sorot matanya penuh tekad. Dia harus mati. Jika dia meninggal, bahkan jika benar-benar ada apa yang disebut karma Buddha yang disebutkan oleh keledai botak itu, masalah membunuh ayahnya dan mengandalkannya untuk memperjuangkan lebih banyak kesempatan bagimu, Erku. Semuanya akan berakhir di tanganku. Ruan Ting berkata dengan acuh tak acuh. "Itu karena kamu memiliki semacam kekuatan gaib yang tidak lazim yang dapat memutus karma, kan?" Wanita itu tersenyum. Dia tidak menyangkal atau mengakuinya. Ruan Ting menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi ini bukan alasan bagimu untuk terburu-buru membunuhnya. Muerku akan memasuki ibu kota Dali. Saat waktunya tiba, kesempatan besar akan datang. Untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu, aku harus menghilangkan akar masalahnya sesegera mungkin." Wanita itu melihat bahwa pria di seberangnya tidak tergerak dan acuh tak acuh. Dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan rahasia itu dan memilih untuk jujur dengan sein militer. Dia menjelaskan secara rinci, "Jika simpul di hatimu ditempatkan pada seorang kultivator biasa, itu tidak akan menjadi masalah. Jalan kultivasinya panjang. Bahkan jika dia tidak dapat menyingkirkannya sendiri sebelum menembus 5 negara bagian tengah, Dali memiliki banyak metode untuk menyingkirkannya dengan paksa. Paling-paling, dia akan meninggalkan hati setan langit dengan ukuran yang tidak dapat diprediksi. Ketika dia memasuki 5 negara bagian atas, itu akan menjadi sangat berbahaya. Tetapi sekarang karena kesempatan di ibu kota tidak menunggu siapapun, tidak ada ruang untuk kecerobohan. Selain Cui Dong yang tidak berguna itu, guru kerajaan Cui Da, yang dikenal karena rencananya yang sempurna, benar-benar kalah. Jelas, pada akhirnya, dia tidak berhasil menghancurkan kondisi pikiran jernih pemuda itu. "Aku tidak punya pilihan selain menerima hal terbaik berikutnya. Aku menggunakan kepala Chen Pingan untuk secara paksa mengubah kondisi pikiranmu, Ketika wanita itu mengatakan ini, dia berkata dengan tak berdaya, "Bukannya aku tidak berpikir untuk menipu Muer, mengatakan bahwa Chen Pingan menjadi orang biasa yang vulgar dalam ujian Cui Dong. Aku bahkan dapat mengatur semua detail dengan sempurna dan menyajikannya kepadanya satu persatu. Namun, aku tidak sanggup menanggung risikonya. Begitu Muer mengetahui kebenaran di masa depan, bakatnya terlalu bagus sekarang. Begitu dia memperoleh kesempatan itu akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar.
Sangat mungkin hati Taonya akan runtuh dalam sekejap. Ruan Jie mengabaikan hujan deras di luar sana dan bertanya, simpul apa di hatimu yang begitu menyusahkan? Bajingan tua bermarga Yao itu menipuku dan mengatakan yang sebenarnya kepada pemuda itu. Orang tuanya tidak mungkin disakiti oleh Yang Qi hanya karena dia lahir pada tanggal 5 bulan kelima, jadi dia tidak bisa bereinkarnasi sebagai manusia. Maka pemuda yang melanggar sumpah ibunya itu tercengang. Ia berlari kembali ke kota kecil dari Tungku Naga seperti orang gila. Setelah itu, pemuda yang begitu sedih dan marah hingga ingin membunuh seseorang, Guru Ruan, tahukah Anda apa yang telah ia lakukan? Dia tidak pergi mencari Muer, juga tidak pulang. Dia malah menunggu di luar Clay Bottle Alley sampai Muer keluar sendirian. Baru kemudian dia menghentikannya dan menyusulnya. Pada akhirnya, dia menjepit Muerku ke dinding di Clay Bottle Alley dan hampir mencekiknya sampai mati. Tentu saja, dia tidak membunuh siapapun pada akhirnya. Bahkan jika dia benar-benar ingin membunuh, dialah satu-satunya yang akan mati. Sungguh penuh kebencian bahwa orang-orang pengorbanan yang bersembunyi di kegelapan itu dengan keras kepala mematuhi aturan yang mulia. Selama Muer tidak mati, mereka sama sekali tidak dapat ikut campur. Wanita itu berusaha sebisa mungkin untuk menceritakan rahasia itu dengan nada santai. Untuk pertama kalinya, dia merasa lelah dan tak berdaya. Bagaimana mungkin ada bajingan aneh seperti itu di dunia ini? Tindakannya menjadi simpul terbesar di hati Muer. Itu hampir menjadi simpul mati. Selama bertahun-tahun, dia bahkan terbangun dari mimpinya berkali-kali karena Muer tidak bisa mengerti. Kamu, Chen Ping'an, mengapa kamu tidak membunuhku? Mengapa kamu memilih waktu ketika Jikyu tidak ada? Jika aku, Song Jixin, aku akan mencincangmu, Chen Ping'an, menjadi 8 bagian. Itu tidak akan cukup untuk melampiaskan kebencianku. Akan lebih baik jika aku melakukannya di depan keluarga dan teman-temanmu. Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa aku telah menjebak diriku sendiri dalam kepompong yang kubuat sendiri. Hujan jatuh ke tanah seperti kacang kedelai, seperti air mata dua anak seusia. Yang seorang duduk lemas di tanah, menutupi lehernya dengan kedua tangan dan berteriak ketakutan. Yang lainnya mengenakan sandal jerami dan berjalan ke pintu masuk Mat Bottle Alley, menutupi wajahnya dengan lengannya. Seperti sebuah cermin, semakin terang dan tanpa cacat sebuah cermin, semakin ia dapat memantulkan kekurangan orang yang melihatnya. Setelah terdiam cukup lama, wanita itu menarik kembali pikirannya. Dia ragu-ragu dan bertanya, Tuan Ruan, Anda seharusnya sudah bisa menebak cara kerja jembatan tertutup itu, bukan? Wajah Ruan Cheng penuh dengan rasa jijik. Jika aku tahu, aku tidak akan datang ke sini. Wanita itu mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam. Karena itu, sebelum Muer meninggalkan kota, dia harus pergi ke sana dan membakar dupa. Semua yang dimilikinya saat ini adalah karena keluarga Kekaisaran Li Agung telah kehilangan satu demi satu cabang emas, Dong Giok, dan anggota keluarga kerajaan. Jumlah goresan pada plakat di jembatan beratap itu melambangkan jumlah orang yang meninggal. Orang-orang inilah yang mengorbankan nyawa mereka demi prestasinya. Wajah Tuan Ruan tampak muram. Dia tampak tidak ingin berbicara lagi. Wanita itu perlahan berdiri, bersemangat. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Ruan Cheng. Suaranya rendah dan mempesona. Dia berkata perlahan, Tuan Ruan, jika Anda merasa bahwa 4 gunung masih belum sepadan dengan janji yang Anda buat kepada pemuda itu, tidak apa-apa. Tuan Ruan, Anda dapat menentukan harganya. Selama Anda bersedia berbicara, semuanya dapat didiskusikan. Misalnya, di pihak Dali, setelah saya kembali ke ibu kota, saya dapat membujuk Yang Mulia untuk membuka pintu bagi putri Anda ketika dia membuktikan daunnya di masa depan. Meskipun saya tidak tahu apa itu, saya dapat berjanji kepada Guru Ruan atas nama Yang Mulia bahwa pengadilan Kekaisaran Dali akan melakukan yang terbaik untuk membantu ketika saatnya tiba. Selain aku, Guru Kekaisaran, Cui Dong, dan bahkan Song Yang Kyung dapat membantu Ruan Xiu membuktikan daunnya. Ruan Cheng berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, jangan memasuki daerah sejauh 1000 mil dari Kabupaten Longkuan. Jika kamu ketahuan, jangan salahkan aku karena memukul seorang wanita. Paling lama kita akan menunggu sampai perbatasan Dali. Saat dia menuruni tangga, Ruan Cheng berkata, kursi bambu itu dibuat oleh Chen Ping'an sendiri. Wanita itu tercengang. Dia sengaja salah mengartikan maksud sebenarnya dari Ruan Cheng dan tersenyum menawan. Apa, Tuan Ruan ingin mengatakan bahwa pemuda bernama Chen Ping'an itu secara tidak langsung menyentuh pantatku? Wanita itu tertawa dan pergi. Ia berjalan lurus ke arah hujan,
membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Ruan Cheng tidak menatapnya. Wajahnya tanpa ekspresi. Chen Ping'an, yang sudah menjadi pemuda, berjalan ke puncak gunung dan melihat seorang pria mengenakan topi bambu yang perlahan-lahan menyarungkan bilah bambunya. Dia menoleh dan tersenyum cerah. Sebelum aku datang ke sini, aku bertemu dengan seorang pahlawan muda yang jauh lebih menarik daripada dirimu. Aku sering mendengarnya membacakan sebuah puisi. Puisi itu sangat bagus. Mengapa kamu tidak mendengarkannya juga? Kemarahan seorang pria liar terhadap ketidakadilan akan menghabiskan bilah pedang abadi di dadanya. Alians yang mengaku sebagai pendekar pedang itu perlahan berjalan ke arah pemuda itu dan menunjuk ke atas kepalanya. Tapi aku bukan pendekar pedang. Aku hanya merasa puisi ini sangat cocok untuk cuaca seperti ini. Setelah membunuh seseorang, aku akan mengeluarkannya dan membacanya. Alasan sebenarnya aku datang ke sini untuk mencarimu adalah untuk mengumpulkan labu penguat pedang dalam perjalanan. Alasan kedua adalah jepit rambut di kepalamu. Yang terakhir 100 kali lebih penting daripada yang pertama. Di belakang laki-laki yang telah menyarungkan bilah bambunya, 2 mayat tergeletak tenang di lereng gunung. Mereka berdua adalah pejuang dan kultivator tingkat pertama Dali. Pria itu berjalan perlahan, telapak tangannya menempel pada gagang pedangnya. Dia berhenti di depan Chen Ping'an dan mengangkat topi bambunya. Dia tersenyum dan berkata, "Nama saya Alians, baik hati seperti di Liang. Anda telah melampaui batas bacaan Anda hari ini. Jika Anda ingin membaca lebih lanjut, silakan masuk. Pilih teks dan klik 'Laporkan' untuk memberitahu kami tentang terjemahan yang buruk."